Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kita akan melakukan praktik pertama pada modul pembelajaran dasar robotik. Kita pertama akan mempelajari wiring atau pengkabelan pada project Arduino kali ini. Oke, pertama di sini ada Arduino Uno. Nanti di praktikumnya kita akan menggunakan Arduino Nano, tapi pinnya sama saja. Terus ada kabel, ada LED, ada resistor dan tombol. Nah, di sini kita perlu lihat pin-pin yang digunakan itu adalah pin digital. Nanti akan di-set sebagai input dan output. Oke, pertama di sini untuk LED kita menggunakan pin 4 sampai 8 untuk LED, di mana pin digunakan sebagai sumber daya, bukan sebagai ground, sehingga ketika pin ini aktif atau nilainya high, dia akan menyalakan LED, sehingga di bagian di bagian anode-nya atau bagian positif disambungkan dengan pin dan bagian negatif disambungkan dengan ground. Dari kita perlu di sini resistor untuk melimitasi atau membatasi jumlah arus yang mengalir pada LED agar LED tidak terbakar. Lalu di sini ada dua tombol, di mana tombol kanan menggunakan pull up dan tombol kiri menggunakan pull down. Nah, tombol pull up itu apa? Pull up itu ketika dia normal atau belum dipencet, dia akan membaca high. Jadi kita lihat di sini ketika belum dipencet, ini dia akan terputus antara pin dengan groundnya, jadi tidak akan tersambung, sehingga dia akan tersambungnya ke resistor dan ke VCC atau 5 volt atau 5 volt. Sedangkan ketika tombolnya dipencet, dia akan tersambung. Nah, sedangkan arus ini akan lebih membaca ke yang tidak ada hambatan, karena untuk ke 5 voltnya ada hambatan, sedangkan untuk groundnya tidak ada hambatan, maka dia akan membaca ground. Jadi ketika dipencet dia akan membaca low, dan ketika tidak dipencet dia akan membaca high. Sedangkan untuk di tombol sebelah kiri, di sini dia terhubungnya secara langsungnya ke ground dengan perantara resistor. Sedangkan kalau dipencet, dia akan terhubung secara langsung ke VCC tanpa ada resistansi, sehingga ketika dipencet dia akan langsung dia akan membaca yang tidak ada resistansi atau tidak ada hambatan, yaitu 5 volt. Lalu sekian mungkin untuk di bagian rangkaiannya. Kita akan beralih ke program dari Arduino-nya. Untuk Arduino-nya di sini ada atas ini adalah pendefinisian variabel yang digunakan dalam program ini. Nah, 3 pertama ini adalah pin. Jadi ada pin button 1, tombol 1 itu pin 2 pada Arduino, pin digital. Lalu ada button 2 itu pin 3. Lalu ada di sini list. Jadi kita menggunakan list, bukan integer biasa. Jadi di sini kenapa nih list? Ini akan mempermudah kita nanti. Di sini ciri-ciri dia list itu apa? Ada kurung kotak di sini. Jadi setelah nama variabel kurung kotak, lalu untuk isiannya kita memerlukan kurung kurawal. Jadi anggotanya dipisahkan dengan koma dan diakhiri dengan semikolon. Nah, jadi pada bahasa C atau bahasa C-nya Arduino ini kita memerlukan semikolon pada setiap baris kode yang berarti. Jadi kalau kodenya ingin dieksekusi, kita perlu menambahkan titik koma ini. Lalu di sini juga kita menggunakan cons. Cons itu apa? Berarti cons ini konstanta, berarti dia tidak akan berubah. Jadi nilai dari button, LED, pin sama nomor LED 6 LEDs ini tidak akan berubah. Lalu di sini ada integer. Integer ini mengartikan bahwa data-data ini bertipe integer. Oke. Nah, di sini nano itu untuk apa? Nanti ini untuk di algoritma di bawahnya. Lalu di sini ada current mode, in current mode. Nah, current mode ini kenapa nggak ada konstantanya yang di sini? Karena ini semuanya akan berubah nanti seiring berjalannya kode. Jadi karena akan berubah, saya tidak bisa menggunakan konstanta, tapi ya hanya menggunakan variabel pada umumnya. Integer, current mode 0.
sama dengan 0. Ini nilai awalnya 0. Terus ada ball itu boolean. Ada boolean itu kalau diingat kita nilainya adalah 1 dan 0 atau benar dan salah. Nah, di sini kita menggunakan false. Jadi nilai defaultnya itu semuanya false atau salah. Jadi case 1 aktif. Jadi kalau misalnya case 1 itu aktif, dia akan bernilai, kalau misalnya nilainya itu benar, berarti kasus 1 itu sedang aktif. Sedangkan kalau salah itu ya berarti dia lagi sedang tidak aktif. Jadi ya case 2 aktif, bisa juga false. Button 1 berarti kalau button 1 dipencet dia nilainya dia nilainya true, tapi di sini nilai asalnya itu adalah false, salah juga. Ini button 2 juga sama. Lalu di sini ada fungsi setup. Nah, di sini di Arduino ini ada dua fungsi utama, yaitu setup dan loop. Nah, ini void ini apa? Di sini void ini adalah tipe data. Data itu adalah tipe khusus untuk fungsi di mana fungsi itu tidak memiliki keluaran. Nah, normalnya memang kita pakainya fungsi void karena perintahnya itu terjadi di dalam fungsinya, bukan kita meminta keluaran, misalnya kayak kasih tahu dong aku statusnya ini pakai fungsi tertentu. Nah, kalau misalnya begitu itu kita menggunakan data lain. Misalnya kita ingin keluaran dari fungsinya itu adalah integer, misalnya nomor apalah, tergantung nanti kita inginnya gimana. Tapi kalau kita perlunya integer untuk keluaran dari fungsinya, kita pakai in. Cuman karena di sini tidak menggunakan keluaran dari satu fungsi, sedangkan fungsi ini jadi kita berjalan itu hanya di dalam fungsi saja, kita menggunakan void. Nah, di sini ada pin mode. Pin mode ini adalah perintah dari Arduino yang digunakan untuk mengatur mode pin. Nah, di sini button pin 1 atau tombol atau pin yang digunakan untuk tombol 1 sebagai input pull up. Kalau kita lihat tadi di skematiknya di rangkaian di sebelah kanan itu ada yang pull up. Nah, itu adalah tombol 1. Lalu di bawahnya ada pin mode button 2 input. Nah, input jadi untuk sebelah kirinya itu button pin 1 itu nama variabel, atau kita bisa ganti dengan langsung aja pin, misalnya kayak angka 2 gitu. Cuman karena button pin 1 ini kita jadikan variabel yang isinya adalah pin, jadi sebenarnya sama aja. Kalau kita misalnya button pin 1 di sini pin 2, misalnya kita pin mode 2, input pull up, itu sama aja dengan pin mode button 1, pin input pull up. Ini sama aja sebenarnya. Nah, di sini terus yang bawahnya yang bedanya adalah ini input pull up. Jadi input underscore pull up ini adalah perintah khusus untuk Arduino. Jadi dia emang bisa menangkap input pull up. Nah, di bawahnya ada input biasa. Lalu di sini ada for, ulangan for. Ini digunakan untuk melakukan setup mode pin juga. Cuman karena tadi kenapa aku bilang di awal itu mempermudah, karena kalau misalnya kita mau bikin variabel yang satu-satu terus nge-pin mode satu-satu lagi, ya itu panjang lah, lebih panjang. Nah, kalau gini kita enak menggunakan perorangan for. Nah, kita juga review lagi perorangan for itu adalah ada kondisi awal, terus kondisi loop, terus ada increment atau decrement, atau yang bikin perubahan dari nilai-nilai yang digunakan perulangan. Misalnya pertama di sini integer in i sama dengan 0, berarti nilai i itu awalnya 0, dimana i ini adalah variabel yang digunakan untuk perulangan. Jadi nilai awalnya 0. Nah, terus dipisahkan dengan titik koma. Ada i lebih kecil daripada nomor LED 6 LEDs. Nah, di sini berarti selama i lebih kecil daripada nomor LED atau 5, dia akan terus melakukan perulangan. Nah, sedangkan kalau misalnya i-nya nggak berubah, dia akan terus melakukan perulangan terus, nggak bakal selesai. Makanya kita perlu namanya perubahan atau increment. Di sini kita menggunakan increment i plus plus, berarti setiap kali ada perulangan i itu akan bertambah 1. Jadi awalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pas sudah sampai 5, karena 5 itu tidak lebih kecil daripada 5, maka dia akan berhenti. Jadi ini perulangannya hanya 5 kali, yaitu perulangan ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Lalu di bawahnya ada pin mode, LED pin. Nah, di sini kita mengakses isi dari list. LED pins itu nama dari listnya. Lalu ada kotak, ada kurung kotak, dan dalamnya ada i. Nah, jadi ini karena i-nya tadi berubah setiap perulangan, makanya kita bisa menggunakan setup dengan cara seperti ini. Jadi untuk perulangan pertama dia 0 nilainya, berarti LED pin ke 0 itu yang di setup sebagai output.
Lalu ketika perulangan berikutnya, ketika I nya jadi 1, berarti LED pin ke 1. Ketika berubah jadi 2, jadi pin kedua yang di setup sampai ke pin keempat. Nah, kenapa ini dari 0 sampai 4 bukan 1 sampai 5? Karena memang untuk pemanggilan list dalam bahasa C itu dia urutan pertama itu sebagai urutan ke 0, bukan urutan ke 1. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi list dalam bahasa C itu dari 0 bukan dari 1. Jadi nomor 4 ini urutan ke 0 bukan ke 1. Dan jadi untuk 4 itu urutan ke 0 dan 8 ini bukan urutan ke 5 tapi urutan ke 4. Ini perlu diingat karena nanti kalau misalnya kita salah, misalnya nilai awalnya dari 0 dan I-nya lebih kecil sama dengan 5 atau lebih kecil pada 6, berarti kan perulangannya dari I-nya dari 1 sampai 5. Total perulangannya tetap 5 kali, tapi nilai I-nya akan berubah. Jadi malah nanti list barang ke 0 atau yang LED pertama tadi yang nomor pin nomor 4 itu tidak akan diatur sebagai output. Sedangkan nanti akan ada nilai kelima yang sebenarnya nggak ada karena di sini cuma ada sampai 4. Dari 0 sampai 4 nggak ada yang 5, maka akan terjadi error. Jadi ini perlu hati-hati untuk penggunaan list diawali dengan 0 bukan diawali dengan 1. Nah, lalu lanjut ke serial.begin. Nah, ini program ada di Arduino untuk melakukan komunikasi serial ke komputer kita. Jadi di sini ada 9600, ini adalah baud rate. Kalau kalian nggak ngerti nggak perlu, karena ini kalian tinggal panggil aja, tinggal pakai, ikutin aja. Karena ini untuk mengerti emang perlu belajar lebih dalam lagi. Sedangkan untuk makainya kita hanya yang penting tahu, kita pakai aja, kita copy, paste atau kita tulis ulang. Tetap semuanya diakhiri dengan titik koma ya kalau kita lihat. Kecuali di bagian for ini. Karena emang kenapa begitu? Karena emang harus begitu dari bahasa C-nya ya. Jadi untuk for perulangan yang jadi kayak input atau if kondisi nanti terus ada butuh fungsi setup ini kan nggak ada kan. Nah, jadi untuk perintah-perintahnya yang perlu titik koma. Sedangkan untuk kayak yang ada isinya, misalnya kayak fungsi, for, while, if itu tidak perlu titik koma. Tidak boleh malah. Jadi serial.println. Jadi ketika komunikasi sudah berjalan, berarti ada nih komunikasinya, cuman belum ada pesannya. Nah, ini serial println ini adalah perintah untuk mengirim ke komputer kita. Nanti bisa kita lihat di sini serial monitor. Kalau kita lihat, dan nanti di sini dia akan muncul tuh, misalnya di Arduino nya kita bilang ini, ketika misalnya kita minta Arduino itu ngeprint program dimulai, nanti akan muncul di sini di bagian output sini, program dimulai. Nanti kita lihat ketika kita kan mencoba simulasinya. Lalu di sini running blink. Nah, running blink ini adalah fungsi. Jadi ini kita akan manggil fungsi dari fungsi yang bernama running blink dengan masukan 5000. Nah, 5000 apa masukannya ini? Nah, nanti kita pelajari lagi di bawah untuk fungsinya. Lalu di sini ada attach interrupt. Nah, attach interrupt ini itu memasukkan interrupt. Interrupt itu apa? Jadi interrupt itu adalah fungsi di mana ketika kita pencet atau kita berikan masukan yang sesuai dengan interrupt ini, dia akan menghentikan program yang ada, dia membaca fungsi interrupt itu, lalu dia lanjut lagi. Jadi misalnya kita nggak perlu nunggu giliran, karena program ini akan berjalan dari atas sampai bawah, dia tidak akan acak. Nah, kalau misalnya atas interrupt ini nggak dipakai, berarti kita harus ngikutin urutannya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai atas interrupt ini, setiap kali interrupt itu terpanggil, maka meskipun dia masih ada di bagian atas atau di bawah, dia akan tetap jalan. Nah, di sini ada atas interrupt, buka kurung, digital pin to interrupt. Ini adalah fungsi yang ada di dalamnya, jadi nggak boleh diubah. Nah, yang bisa kita ubah ini adalah ininya, button pin 1. Nah, ini adalah pin yang kita pinginkan sebagai interrupt. Ada pin 1 dan pin 2, yaitu pin dari tombol 1 dan tombol 2. Terus ada button 1 interrupt. Ini adalah fungsi yang nanti dipanggil ketika button 1 ini dipencet. Begitu juga dengan bawahnya button 2 interrupt, ini adalah nama fungsi yang akan dipanggil ketika button pin 2 itu terpencet. Nah, di sini adalah misalnya tadi falling. Nah, ini falling. Jadi interrupt ini ada 3 macam. Ada changing, ada falling, ada rising.
falling itu berarti dia dari high ke low. Sedangkan kalau rising itu dari low ke high. Kalau change itu perubahan. Jadi setiap dari low ke high dipanggil, dari high ke low kepanggil juga. Nah, karena kita ini tombol tadi, button H2 itu adalah defaultnya itu adalah high karena dia pull up. Sedangkan kita pencet dia akan jatuh langsung low. Nah, makanya kita pinginnya ketika kita pencet berarti dia ada perubahan dari high ke low, dia akan terjadi falling. Nah, makanya kita menggunakan falling di sini agar terjadinya interrupt ini terjadi ketika falling. Kalau misalnya kita pakai rising di sini, ketika kita pencet interrupt tidak akan terpanggil. Tapi ketika kita lepas jari kita dari tombol, nah saat itu dia kembali normal lagi kan normalnya high. Berarti dia akan ada rising. Berarti kondisi ini akan terpanggil ketika kita lepas tombolnya. Kalau misalnya kita ganti rising yang tombol satu ini. Nah, sedangkan kita inginnya itu ketika kita pencet tombolnya, bukan ketika kita lepas tombolnya. Makanya kita pakai falling. Nah, kenapa kita nggak pakai changing? Kalau changing, dia kita pakai tombol itu akan 2 kali terpanggilnya. Ketika kita pencet dan ketika kita lepas. Itu juga untuk button 2, tombol 2, itu kita pakai rising karena tombol 2 itu tidak menggunakan pull up atau dipakai pull down. Jadi dari bawah ke atas, dari low ke high. Karena ketika kita pencet dia dari low, dia akan berubah jadi high. Lalu di sini ada masuk ke fungsi loop. Fungsi loop ini adalah fungsi defaultnya Arduino yang akan terus jalan. Tidak peduli apapun, dia akan terus-terusan berjalan. Tidak akan berhenti. Nah, di sini ada if buka kurung button 1 ini dan ini operator dan ini adalah operator logika ya. Operator logika. Jadi ketika button 1 ini kan tadi kita lihat di atas tuh button 1 itu boolean, dimana boolean itu nilainya benar atau salah, dan if ini ketika nilainya benar akan terlaksana. Nah, di sini kita pakainya, tapi di sini kita nggak pakai 1 doang, tapi kita pakai 2. Itu ada button 1 dan case 2 aktif. Tapi saya lihat di depannya ada tanda seru. Nah, tanda seru itu berarti kebalikan. Berarti ketika di sini jika button 1 aktif dan button 2 tidak aktif, ini karena tidak aktif ini berarti karena ada tanda seru ini. Jadi ketika button 1 nilainya betul dan button dan case 2 aktif nilainya salah, itu baru bisa aktif if ini yang di dalam if ini. Nah, karena dan ya berarti kedua ini harus terlaksana. Nggak bisa kalau misalnya button 1 aktif nilainya true bener, berarti kan pengen aktifin, tapi case 2 aktifnya ini masih aktif nih, masih true, jadi dia nggak bakal terpanggil. Tapi kalau misalnya udah tidak aktif, baru dia bisa dipanggil. Di sini ada current mode sama dengan 1, jadi kita akan mengganti ke mode 1. Terus ini jadi current mode ini itu variabel yang ada di atas tadi untuk menggambarkan mode. Jadi modenya itu kan berubah dari 0 ke 1. Terus case 1 aktif, ini variabel kasus 1 aktif, akan nilainya menjadi benar, true. Ada serial print learn, ini untuk monitor aja kalau program ini udah nyampe sini, misalnya memulai kasus 1 running blink. Nah, kalau kita ingin si program yang mengucapkan ini berarti dia string datanya, dan string itu harus diapit oleh tanda seru 2 biji, tanda seru double di kanan, di awal dan di ujung. Kalau misalnya nggak ada, kita akan memprint ininya, variabel, isi variabelnya. Misalnya print learn case 1 aktif, itu nggak pakai titik koma, nggak pakai tanda seru. Yang akan di print adalah nilainya, misalnya true atau false, bukan case 1 aktifnya itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan tanda seru, maka memprint apa yang ada di dalam tanda seru itu. Di sana ini tadi untuk kasus pertama if yang tombol 1 jelas, tombol 1 ditekan dan kasus 2 sedang tidak aktif. Nah, terus di sini ada bawahnya ada jika tombol 2 ditekan dan kasus 1 sedang tidak aktif. If button 2 ya, dan not atau tidak, not case 1 aktif. Jadi ketika button 1 dan kasus 1 tidak aktif, ini akan terpanggil yang di bawahnya. Di situ ada serial print case 2 atau tertrigger. Nah, di sini ada if case 2 aktif.
Jadi di sini ada dua macam. Di sini jika kasus 2 sedang aktif, dia akan mematikan kasus 2. Kasus 2 aktif sama dengan false, jadi dirubah jadi true ke false. Terus current mode sama dengan 0, jadi modenya akan berganti ke 0, standby. Terus serial print learn menghentikan kasus 2 atau alternating blink, jadi akan berhenti. Terus button 2 sama dengan false. Ini agar status button 2 udah punya atau belumnya itu jadi false lagi, jadi 0 lagi. Terus ada else, berarti kalau misalnya kasus 2 nya tidak aktif, dia case 2 aktifnya sama dengan true, berarti akan mengaktifkan kasus 2. Terus current mode sama dengan 2, berarti mengubah modenya ke 2. Serial print learn memulai kasus 2 alternating blink, dia akan memprint ini nanti di output. Lalu button 2 false, jadi kita akan mereset value dari button 2 dari atau belum. Nah, di sini ada terus harus diperhatikan juga ini kurung kurawal. Else yang ini kurungnya di sini dan bukan di sini. Nah, kalau saya lihat kurung kurawal yang di bawah sini itu adalah if yang di atas. Nah, terus setelah itu ada switch. Dimana perintah switch ini untuk case 1 sama case 2 tadi. Nah, di sini ada switch current mode. Jadi masukan dari switch itu adalah variabel current mode. Nah, kalau misalnya current mode yang nilainya 1, dia masuk ke case 1. Dimana case 1 itu adalah memanggil fungsi running blink. Nah, running blink 10.000. Lalu dia akan men-set nilai case 1 aktif sebagai false, current mode sebagai 0. Serial print learn kasus 1 selesai, karena nanti running blink ini dia kalau selesai fungsi ini baru dia akan men-set kasus 1 aktif sebagai salah, current mode sebagai 0. Serial print learn kasus 1 selesai, lalu button 2 sama dengan 0 juga, jadi kita akan mereset nilai button 2 itu. Terus nah ini kita perlu namanya break kalau di cache. Kenapa? Karena biar dia menandakan kalau kasus ini sudah selesai. Dan kalau ada kasus 2 di sini alternating blinking, ini memanggil fungsi alternating blinking. Terus button 1 false, jadi kita mereset nilai button 1. Nah, ini nanti kita bahas, nanti akan dijelaskan kenapa kita perlu button 1 sama button 2 false ini ya. Nah, terus di sini ada fungsi LED running. Nah, di sini kita akan membuat fungsi running blink. Nah, di sini ada void, karena kita nggak mengharapkan timbal balik apapun dari fungsi ini, nggak mengharapkan keluaran. Lalu running blink in integer time. Jadi di sini mendeklarasikan kalau running blink ini memerlukan inputan variabel waktu yang variabel namanya time ini berupa integer. Nah, makanya tadi dipanggil di atas itu adalah running blink 10.000, karena kita memerlukan inputan berupa integer. Nanti ketika dipanggil kita harus ngasih di dalam tanda kurung ini nilai integer. Nah, in time ini digunakan apa? Digunakan untuk program yang ada di dalam dari fungsi ini. Nah, di sini unsigned long. Nah, kenapa kita menggunakan unsigned long? Karena ini akan panjang sekali. Jadi nilai dari ini akan panjang sekali. Kalau integer itu hanya sedikit lah nilainya, hanya 1000 atau berapa gitu, saya lupa. Di sini ada start time, itu nama variabelnya, sama dengan milis. Nah, milis ini adalah fungsi di Arduino bawaan, fungsi buat Arduino untuk mencatat waktu selama Arduino ini berjalan. Jadi dia terus nge-timer. Timernya di set kayak stopwatch. Dia mulai itu ketika Arduino itu nyala dan terus-terusan dicatat waktunya itu. Nah, jadi kita akan mencatat nilai waktu di variabel bernama start time ini. Nah, waktunya ini dalam satuan millisecond, makanya milis. Kalau misalnya mau ada satuannya microsecond, itu namanya micros. Cuman karena kita hanya millisecond saja, kita pakainya milis. Tidak ada dalam bentuk detik ya. 1 detik tidak ada, hanya ada milis. Kalau mau jadi detik, tinggal kita kalikan 1000 ya. Terus ini, makanya tadi kan di atas ada 10.000, berarti dia 10 detik jalannya. Terus while milis, jadi dia akan manggil waktu lagi dikurangi min start time. Jadi ketika nilai saat ini dikurangi start time yang tadi yang sudah sebelumnya lebih kecil daripada time. Jadi misalnya milisnya itu 1,
start time-nya 0, berarti kan nilainya 1 kan. Nah, berarti ini sebenarnya timer untuk menjalankan perulangan while ini selama variable time. Millis dikurangi start time lebih kecil daripada time. Jadi selama millis dikurangi waktu awal, jadi waktu akhir dikurangi waktu awal lebih kecil daripada waktu yang kita tentukan, dia akan terus berjalan. Tapi kalau udah sama atau lebih besar, dia akan berhenti. Nah, jadi selama waktu ini berjalan, dia akan menjalankan perulangan lagi. Di bawahnya ada perulangan for. Nah, perulangan ini kita gunakan untuk nanti biar ganti-gantian LED mana yang nyala. Nah, di sini ada integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 16, i sama plus. Nah, ini biar terusan berganti tadi dari 0 ke 1, biar ganti-gantian. Jadi pertama di sini digital write let pin 1, pin i misalnya 0 ya 0, misalnya 1 ya 1, high delay 10 milisecond, low. Jadi dia bakal nyala sebentar terus mati. Nah, udah mati, dia akan perulangan berikutnya ketika jadi awalnya i nya 0, berarti LED 0 akan nyala sebentar terus mati. Lalu berikutnya ke LED 1 nyala bentar mati, LED 2 nyala bentar mati, LED 3 nyala bentar mati, terus itu sampai ke pin 5. Nah, terus ketika pin 5 ini kan udah selesai kan, tapi masalahnya adalah while-nya belum selesai, berarti dia akan ngulang lagi dari i sama dengan 0, jadi terusan. Nah, terus udah ini selesai. Kalau ini kejadian ini udah selesai, button 1 sama dengan false. Jadi variable button ini kalau yang di atas, dia itu kan akan ini nanti di bawah fungsinya. Nanti dia akan jadi ketika tombol dipencet, dia akan true. Tapi ketika button dilepas, nilainya masih true. Makanya kita perlu mereset nilai dari button 1 ini. Menandakan kalau nilainya itu emang false lagi, udah nggak ditekan lagi gitu. Terus di sini ada void alternating blinking. Ini blink atau menyala bergantian, alternating. Ini fungsi untuk menyalakan selang-seling lah LED-nya. Dia tidak memerlukan masukan karena tinggal dipanggil doang. Di sini ada for in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 16, tapi di sini kita lihat i-nya plus sama dengan 2. Jadi kalau i plus itu pernah minus 1, nah ini i plus sama dengan 2, berarti pertambahannya 2. Berarti ini yang akan nyala itu 0 tambah 2, 0 1 2, berarti 0 2 tambah 2 4. Berarti yang akan berjalan adalah LED 0 4 0 3 0 2 dan 4. Jadi LED 0 2 dan 4 akan menyala. Terus di sini setelah ini karena nggak ada delaynya ya, jadi ini akan nyala terus, akan nyala nih, nyala yang pertama 0 ke 1 ke 2, cuma karena nggak ada delaynya berarti akan cepat sekali seolah-olah berbarengan. Nah, terus setelah for ini ada delay. Nah, terus melakukan perulangan yang sama tapi di sini low, berarti dia mati. Jadi dia nyala ketiga LED ini nyala dalam waktu yang ini 500 milisecond ini, setengah detik dia nyala, delay, terus mati tiga-tiganya tadi. Nah, terus kita delay lagi gantian. Sekarang yang ini in i sama dengan 1, itu lebih kecil daripada 16, kita lebih kecil dari i plus 2. Nah, karena tadi itu kan 0 ya mulainya ya. Nah, sekarang nilainya dari 1. Berarti yang akan nyala itu adalah 1 dan 3. Jadi di sini kita akan menyalakan LED nomor 1 dan nomor 3. Nah, selang-seling lah. Nah, di sini delay lagi, terus dimatiin lagi, terus delay lagi. Nah, ini akan terus selama fungsi ini dipanggil, dia akan terus-terusan, dia akan berjalan inilah terus. Nggak terus sih sampai sini selesai, tapi nanti kalau misalnya kita pakai perulangan alternating blinkingnya, dia akan terus terpanggil lagi. Nah, terus di bawah ada, nah ini di atas ini ada kan kita panggil interrupt. Nah, di sini ada button 1 interrupt, button 2 interrupt. Ini adalah fungsi. Nah, fungsinya itu yang di bawah sini. Nah, void button 1 interrupt, serial print tombol 1 ditekan. Jadi ketika interrupt terpanggil, dia akan memanggil fungsi ini. Fungsi ini akan melakukan print ke layar kita, tombol 1 ditekan. Terus if tidak button 1 sama dengan true. Jadi ketika interrupt ini terpanggil dan nilai dari button satunya itu masih 0, masih salah, berarti kan dia kosong nilainya. Dia akan membuat
nilai button 1 sebagai true. Jadi kalau misalnya udah ditekan, kita tekan lagi dan itu masih nilainya true, ya nggak ada pengaruhnya, nggak akan berubah nilainya. Tapi kalau misalnya dia awalnya dia nilainya 0, nilainya button 1 itu nilainya false, dia akan berubah jadi true. Nah, ketika ini udah berubah jadi true, nanti kan di atas ini, nah dia akan memantik ini if yang di sini. Sedangkan kalau misalnya tadi ketika if tombol 1 ini aktif dan kasus 2 tidak aktif, dia akan memicu yang ini atau berganti mode 1. Dan untuk yang di sini ini berikutnya, fungsi berikutnya if button 2 interrupt. Nah, ini berbeda. Kenapa? Karena emang kita membuat modenya berbeda di tombol kedua ini. Di sini jadi ketika fungsi ini terpanggil, dia akan print tombol 2 ditekan. If jika button 2 nilainya tidak betul atau salah, berarti belum ada nilainya atau false, dia akan men-set button 2 sebagai true. Ini sama aja, cuman di setelahnya lagi ada serial print status tombol 2. Jadi ini untuk memastikan aja nih. Ini saya buat untuk memastikan kalau status dari tombol 2 ini true atau false. Nah, jadi kalau misalnya kita rangkum apa yang dilakukan oleh program ini seperti ini. Jadi di setup pertama dia akan men-set. Setelah set, dia akan melakukan running blink. Jadi selama 5 detik. Jadi ketika pertama kali Arduino ini menyala, dia akan melakukan running blink atau LED yang nyalanya kayak ganti-gantian, kayak running selama 5 detik. Setelah itu dia akan masuk ke void loop. Nah, di loop ini jadi ketika kita pencet, kalau awalnya nggak ada apa-apa nih, jadi nggak ada yang nyala sama sekali. Terus kita pencet tombol 1. Nah, ketika pencet tombol 1, karena sedang tidak ada apa-apa, berarti case 2 juga sedang tidak aktif, dan tombol 1 nilainya aktif, nilainya betul, tombol 1 nilainya betul, maka dia akan menjalankan mode 1. Mode 1 itu apa? Tadi running blink selama 10 detik nih di case ini. Lalu kalau ini udah selesai, dia akan mereset. Dia akan mereset. Dia akan mereset di sini. Kasus 2 selesai, ini kasus setelah di sini nih. Kasus 1 selesai, nilai kasus 1 aktifnya tuh jadi false lagi, dan modenya berganti ke 0 atau ke mode standby, dan nilai button 2 tuh di reset. Jadi nilai button itu di reset. Jadi misalnya tadi kalau misalnya kita pencet button 1, ini selama running blinknya itu lagi berjalan, kita pencet button 2, dia button 2 kan nilainya akan betul. Berarti ketika running blink ini selesai, dia akan langsung berganti ke kasus 2. Padahal misalnya kita nggak sengaja mencetnya yang tombol 2 nih. Misalnya dia punya memori lah, dia kalau tadi itu kita mencet yang tombol 2, kita kayak ngantri lah. Nah, makanya kita di program ini kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau misal pun ada tombol 2 dipencet saat ada case 1, dia akan berubah jadi false lagi nanti akhirnya. Jadi kalau mau nyalain kasus 2, dia akan kita perlu pencet lagi. Lalu nah di sini jika tombol 2 yang ditekan dan sedang tidak ada apa-apa nih, sedang kosong, kasus 1 tidak aktif, kasus 2 juga sudah tidak aktif, dia akan menyalakan kasus 2. Jadi di sini yang di else ini malah, yang di else. Nah, dia berganti ke mode 2. Nah, mode 2 ini dia akan melakukan alternating blink. Terus-terusan. Terus ada button 1 false. Jadi nilai button 1 tadi, andai kata kita nggak sengaja mencet kan, dia akan reset lagi lah. Nah, terus kalau misalnya, nah ini selama kita pencet, dia akan terus-terusan berjalan nih, yang alternating blinking ini. Nah, dia akan mati kita pencet lagi. Makanya kita pencet lagi, tadi kan kasus 2, kasus if ini kan button 2 ke trigger kan, dia akan manggil lagi. Nah, ketika ternyata pas kita pencet button 2 itu sudah aktif, dia akan mematikan kasus 2. Jadi dia akan mati kasus 2 ini. Jadi begitu. Jadi ketika nyala sebentar, running blink
sebentar 5 detik. Lalu kalau kita pencet di tombol 1, dia akan running blink selama 10 detik. Terus kita kalau pencet tombol 2, dia akan alternating blinking sampai kita pencet lagi tombol 2. Nah, ketika tombol itu dipencet sedang alternating blinking, kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai kita matiin lagi tombol 2 nya, kita pencet lagi. Jadi kita nggak bisa mencet tombol 1 pas sedang berjalan tadi. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa coba langsung ke simulasi. Nah, di sini di simulasi kita lihat masih loading. Nah, kita lihat ini tadi kan baru mulai, dia akan running blink selama 5 detik. Nah, ini mati, udah 5 detik selesai. Ini case-nya berarti saat ini sedang 0 nih, karena kita nggak apa-ngapain. Nah, kalau kita tombol 1 kita pencet. Nah, kita pencet set, dia running blink selama 10 detik. Sesuai dengan perintah yang di program yang tadi kita ngatur 10 detik di case 1. Dia terus, nah tadi misalnya kita pencet. Nah, ini kita kalau pencet tombol 2 nggak ada pengaruhnya. Dan dia nggak akan disimpan. Jadi kalau misalnya udah selesai, dia tetap mati. Karena tadi di button 2-nya kita reset, kita nilainya kita jadiin false. Nah, terus kalau misalnya kita pencet tombol 2, set, nah dia akan alternating blinking, ganti-gantian terus. Ini kita nggak bisa pencet tombol 1. Bisa kita pencet, teman, nilai button 1-nya itu tidak akan berubah di dalam. Nah, sekarang kita pencet lagi button 2-nya. Nah, mati kan. Nah, jadi ketika kita pencet tadi, kalau dia lagi mati, lagi nggak ada apa-apa, dia nyala. Kalau lagi nyala, dia bakal mati case 2-nya. Tapi kalau case 2, case 1-nya sedang aktif, case button 2-nya nggak bisa diaktifin. Case 2-nya bisa diaktifin. Case 2 aktif, case 1-nya juga tidak bisa diaktifkan. Jadi seperti itu praktikum kali ini. Emang agak susah untuk programnya karena panjang dan menggunakan fungsi banyak. Ya, jadi kalau misalnya kalian perlu, kalian bisa pause, terus kalian atau ulangin lagi, dengar dari awal kalau misalnya kalian masih kurang paham. Nah, mungkin sekian untuk percobaan kali ini, untuk simulasi percobaan 1. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.